memang targetnya konservasi itu lebih ke arah gimana caranya mempertahankan gigi, dan itu yang ya itulah yang uniknya dari yang menarik perhatian dokter banget itu ya. X-ray ya, yang paling X-ray digital itu mau nggak mau kita udah harus, karena itu untuk diagnosa gitu ya. Nah kalau sekarang tuh kalau kita pakai endomotor masih pakai kabel tuh kayaknya ribet gitu ya. Ribet, ya, nah betul, itu sih gitu. Indonesia, sahabat Referan Asia, selamat datang di podcastnya Referan Asia. Kali ini ada saya Rizka sebagai tim Referan Asia, ditemani sama Dokter siapa nih kali ini? Boleh langsung aja dikenalkan dok namanya. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Nama saya Dokter Gigi M. Furqon. Domisili. Saya sekarang tinggalnya di Tangerang, Tangerang, dan praktek di Tangerang juga. Oke. Nah, ini dokter itu udah berapa lama sih sebagai dentis atau dokter gigi? Waduh, dokter gigi. Kalau jadi dokter gigi kayaknya ya hampir 20 tahun sih ada lah. Oh, itu hampir seumur saya dok. Wow, saya jadi tua. Iya. Oke, alasan dokter menjadi dokter gigi atau sebagai dentis itu apa? Ada alasan khususnya nggak dok? Alasan khususnya sebetulnya nggak ada ya. Kebetulan memang ada saudara yang juga udah jadi dokter gigi ya. Jadi pengen sesuatu yang artinya saya pengen jadi dokter, tapi kayaknya nggak mau jadi dokter umum. Jadi saya pengen jadi dokter gigi aja. Oke, jadi itu alasannya dok ya. Oke, terus di dokter gigi ini dokter ngambil spesialis konservasi gigi kan ya? Iya, nah betul. Itu kenapa dok? Alasannya ada alasan khusus atau misalnya memang suka aja gitu? Nah, kalau konservasi itu memang ada beberapa pilihan dulu majoringnya, yang jadi salah satu pilihannya saya, dan akhirnya saya putus konservasi. Memang targetnya konservasi itu lebih ke arah gimana caranya mempertahankan gigi, dan itu yang ya itulah yang uniknya dari yang menarik perhatian dokter itu ya. Oke, tadi Dokter Furqon udah selama 20 tahun ya sebagai dokter gigi kurang lebih. Nah, pasti dong ada pengalaman-pengalaman menarik gitu sebagai dokter gigi selama menangani pasien itu. Ada apa dok? Misalnya? Seru sih sebetulnya. Enaknya jadi dokter gigi itu kita ketemu orang baru terus setiap hari. Jadi belajar karakteristik orang. Jadi kita ketemu kasus-kasus baru dan nggak pernah ada satu kasus yang sama gitu. Jadi variasinya tuh banyak banget. Iya. Jadi sambil belajar Benar, sambil belajar terus. Nah, selain memang pengalaman yang menarik itu kan dokter itu sebagai KOL-nya Refoden Asia ya kebetulan. Nah, sudah berapa lama dok menjadi KOL-nya Refoden Asia? Waduh, kalau hitung-hitung kayaknya mungkin hampir 7 tahunan kali ada ya. Hampir 7 tahun, udah lama berarti ya? Lumayan lah. Oke. Pengalamannya nih, kesan-pesannya sebagai KOL Refoden Asia apa dok selama ini? Tanpa disadari sebetulnya kita sebagai KOL itu juga belajar ya. Jadi semakin kita semakin ngasih ilmu atau misalnya sedikit-sedikit ngasih seminar, sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita belajar, memperdalami dan baik itu trik maupun ilmu-ilmu baru gitu sih. Nah, sebagai KOL Refoden Asia nih dok ya, kan sebagai tadi udah kesan-pesannya, dokter juga udah pasti nyobain alat-alat yang Refoden Asia perjualkan gitu ya. Contohnya misalnya apa dok yang sangat membantu gitu? Banyak. Yang ini alatnya suka banget gitu. Saya dari hampir semua alat-alat di sini 80% 90% alat-alat dari Refoden ya. Dan itu betul beli ya, bukannya dikasih ya. Beli ya dok. Beli ya, bukan dikasih. Jadi alhamdulillah ya, kayak misalnya contohnya X-ray ya. X-ray digital itu mau nggak mau kita udah harus, karena itu untuk diagnosa gitu ya. Belum lagi misalnya kayak alat bahan tambel dan terus endomotor, dan itu banyak sih. Hampir semuanya sih, saya juga bingung. Jadi kayaknya kalau misalnya Mbak Rizka ke ini ya mirip-mirip tokonya Refoden lah ini. Malah jadi kayak toko kedua gak sih? Oke. Tadi tuh saya dengar ada X-ray ya dok ya, salah satunya. X-ray itu kan
pasangannya ada sensor nanopix ya dok ya. Kebetulan memang Refoden Asia kemarin juga kita ada update terbaru ya, nanopixnya ada Nano AI katanya. Kita tahu dok Nano AI. Udah dimanfaatin juga. Ya udah diaplikasikan gitu ya. Udah. Kita nanti bisa ngelihat kontur giginya itu posisi di mana, kariesnya titiknya di mana gitu ya. Nah, ya lumayan membantu lah itu. Oke, sangat membantu. Oke, jadi untuk seluruh dokter gigi Indonesia nih memang khususnya yang belum punya sensor nanopix, ini kesempatan banget buat dokter order nih ya nanopixnya di Refoden Asia karena si teknologi Nano AI ini pertama dong di Indonesia. Jadi emang secanggih itu, terbaru gitu. Jadi dokter wajib punya ya dok ya. Oke. Terus selain itu dokter kan tadi udah nyebutin X-ray, Nano AI, nanopix dan lain-lain. Tadi dokter juga ada endomotor ya dok ya. Endomotornya dokter pakai apa? Nah, sebetulnya kalau pengalaman saya banyak ya pakai endomotor ya. Jadi hampir alhamdulillah beberapa merek udah saya cobain, dan yang menariknya endomotor dari ETIT itu punya kualitas yang nggak kalah dengan brand yang besar gitu, dan enteng, dan yang enaknya lagi nggak pakai kabel. Nah, jadi kalau sekarang tuh kalau kita pakai endomotor masih pakai kabel tuh kayaknya ribet gitu ya. Nah itu sih gitu, karena kasus-kasus tertentu untuk terutama pada gigi belakang, atas belakang itu kalau kita pakai endomotor dengan kabel itu susah didapetin. Oke, jadi wireless memudahkan pekerjaan dokter gitu. Betul. Ya, endomotor dari ETIT ini khususnya di Refoden Asia ya. Nah, kebetulan juga memang Refoden Asia itu selain alat-alatnya yang terbaru, kita juga menyediakan after sales-nya ya dok ya. Jadi dokter semuanya yang di Indonesia yang udah order di Refoden Asia tidak usah khawatir karena kita pasti melayani dari beli, setelahnya juga kita akan melayani dokter dengan yang terbaik gitu ya dok ya. Oke dok, jadi sebagai KOL Refoden Asia nih ya, khususnya dokter udah pakai produk-produk terbaru dari Refoden Asia ini apa aja dok? Apa ada yang udah dipakai belum dok? Nah, yang terbaru yang saya punya dari ETIT itu Apex Locator. Nah, kalau nggak salah mereknya tipenya yang Finepex ya. Finepex dia kecil, compact dan gitu, ya benar banget compact tapi akurat gitu loh. Gitu sih. Iya, jadi memudahkan juga ya dok ya dokternya. Jadi lebih detail juga tapi nyaman gitu, compact ya dok ya si Apex Locator Finepex dari. Dan yang paling penting akurat sih mbak. Iya, benar akurat. Oke. Sebelum menutup atau mengakhiri nih ya wawancara kita hari ini, podcast kita hari ini, sebelumnya nih dok, ada kesan pesan atau harapan untuk Refoden Asia khususnya? Nah, dari pengalaman saya bekerja sama dengan Refoden, yang menariknya Refoden itu selain jualan alat dan bahan ya, yang saya seneng dia itu fokus di dunia edukasinya. Jadi dia nggak sekedar cuman jualan alat dan bahan, tapi ngajarin, tapi bukan pakai based on science ya. Jadi bukan cuman, yang saya senang tuh bukan cuman kayak jualan alat lah gitu ya. Jadi harus berdasarkan science, based on science untuk produk-produknya. Itu sih yang saya terkesan itu sih. Oke. Paling itu aja untuk kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Furqon sudah bersedia berbincang-bincang sama Refoden Asia kita ya hari ini. Oke. Terima kasih untuk seluruh dokter gigi Indonesia. Sehat-sehat. Sampai ketemu. Jangan lupa stay tune selalu di Instagram Refoden Asia. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Semuanya namanya Refoden Asia. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih.